Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita kembali mempelajari mata kuliah keperawatan jiwa 1. Ya. Gimana kabar kalian anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan keadaannya dalam sehat walafiat ya. Alhamdulillah baik, Bu. Oke, alhamdulillah. Ya, sebelum Bu Tati mulai ya, Bu Tati akan menjelaskan terkait dengan pembelajaran kita hari ini ya, bahwa pada mata ajar keperawatan jiwa 1 ini dapat mencegah SKS pembelajaran ya. Untuk mata kuliah ini diharapkan nanti ya mahasiswa mempelajari terkait dengan konsep ya, konsep dan prinsip serta tren dan isu kesehatan keperawatan jiwa. Dalam mata kuliah ini juga nanti kita akan mempelajari sistem yang adaptif dalam rentang respon ya, yang sehat ya sampai dengan yang gangguan. Nanti juga kita akan mempelajari terjadinya kesehatan keperawatan jiwa yang umum di Indonesia, serta juga upaya perawatan dalam pencegahan primer, ya, sekunder, tersier terhadap klien dengan masalah psikososial dan spiritual, ya, yang merupakan fokus pada mata kuliah ini. Terkait materi hari ini, ya, kita akan mempelajari tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan perilaku kekerasan, di mana pada RPS ini ya salah satunya ada pencapaian yang akan kita ketahui terkait dengan pembelajaran keperawatan jiwa 1 ini. Jadi nanti setelah pembelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu untuk membuat ya asuhan keperawatan pada klien dengan perilaku kekerasan, di mana nanti kita akan membuat strategi pelaksanaan yang akan kita lakukan sebelum kita berkomunikasi dengan pasien dengan perilaku kekerasan. Diharapkan nanti setelah pembelajaran juga mahasiswa ya mempunyai di sini menguasai teknik, prinsip ya dan prosedur pelaksanaan asuhan keperawatan yang dilakukan secara mandiri ataupun berkelompok ya, karena nanti di sini juga mahasiswa perlu untuk menegakkan diagnosa asuhan keperawatan dengan menguasai konsep teoritis komunikasi terapeutik ya, terkait dengan di sini pencapaiannya ya, bahwa nanti mahasiswa ya akan mempelajari ya tentang di sini aspek keperawatan terkait diagnosa gangguan ya. Sebelumnya nanti juga kita harus mengetahui dulu sejarah dan tren serta isu keperawatan jiwa global ya, tentang proses terjadinya keperawatan jiwa ya. Terus juga nanti terkait dengan asuhan keperawatan pada aspek klien dengan harga diri rendah, terus juga aspek klien dengan kecemasan gitu ya, kehilangan, aspek pada klien dengan isolasi sosial, asuhan keperawatan pada klien dengan defisit perawatan diri. Ya. Untuk evaluasinya di sini nanti ada penilaian ya, penilaian UTS dan UAS ya, serta tugas dan kehadiran. Jadi nanti penilaiannya UTS 30% ya, UAS 30%, tugas 30 dan kehadiran 10%. Sampai sini dari penjelasan RPS, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Gimana anak-anakku? Ada yang mau ditanyakan kah terkait dengan RPS? Cukup ya? Kita cukup ya. Ada yang mau ditanyakan nggak nanti terkait RPS-nya? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Oke. Kita lanjutkan
terkait dengan materi hari ini. Ya. Sudah terlihat share screen-nya? Udah, Ibu. Asuhan keperawatan pada klien dengan perilaku kekerasan. Dari judulnya, apa yang bisa teman-teman ketahui terkait dengan asuhan keperawatan pada klien dengan perilaku kekerasan? Silakan. Ya, ayo coba yuk. Apa yuk perilaku kekerasan itu yuk? Pada pasien yang kayak apa yuk yang kamu ketahui yuk? Halo? Kedengaran suara Bu Tati? Dengar, Ibu. Ya, apa pasien yang seperti apa yang kita temukan? Kalau ada pasien dengan perilaku kekerasan pada gangguan jiwa, tanda dan gejalanya seperti apa pada pasien perilaku kekerasan? Silakan. Kayak dia suka melukai dirinya sendiri nggak sih, Bu? Iya, perilaku kekerasan yang suka. Terlihat matanya gimana kalau orang marah-marah? Pandangannya penuh emosional gitu. Betul, matanya melotot ya, tatapan matanya tajam. Oke. Kita lihat di sini ya, dari definisinya dari perilaku kekerasan itu sendiri. Ya, tadi di sini ya pembelajarannya diharapkan tadi teman-teman memberikan pengertian dari perilaku kekerasan adalah suatu bentuk perilaku ya yang bertujuan untuk melukai seseorang secara fisik maupun psikologis. Berdasarkan definisi ini, maka perilaku kekerasan dapat dilakukan secara verbal, diarahkan pada diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Ya, kalau kita lihat di sini ya, bahwa pengertian perilaku kekerasan adalah suatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk melukai seseorang secara fisik maupun psikologis. Jadi kalau perilaku kekerasan ini orang yang melakukan ya, si klien ya dengan kondisi marah, dia akan bisa melakukan dirinya, melukai dirinya sendiri. Ya, misalkan dia membenturkan kepalanya, terus dia bisa juga kalau mencederai ke orang lain, dia bisa memukul orang lain ya sampai orang lain luka. Bedanya dengan resiko perilaku kekerasan adalah merupakan perilaku yang memperlihatkan individu tersebut dapat mengancam secara fisik ya, emosional atau seksual kepada orang lain. Jadi di situ apa yang bisa dilakukan dengan dibedakan antara perilaku kekerasan dengan resiko. Kalau resiko perilaku kekerasan di saat pasien datang nih dibawa oleh petugas atau oleh keluarga ke unit gawat darurat ya, ke UGD. Di UGD di saat itu pasien dikaji oleh perawat UGD marah-marah. Tadi di rumah habis melakukan banting-banting barang-barang ya, sampai pada pecah perabotan rumah tangga. Nah di situ berarti perilaku kekerasannya masih ada. Nanti bedanya dengan resiko perilaku kekerasan saat nanti pasien dipindahkan dari ruang akut ya, ruang akut itu ruang yang masih pasien gaduh gelisah dengan perilaku kekerasannya ini. Kalau di rumah sakit ya, Soeharto Herdian rumah sakit jiwa ya, kebetulan di Kota Amerika kita prakteknya mahasiswa di Soeharto Herdian Grogol ya, di wilayah Jakarta Barat. Di sana pasien yang dari UGD akan dimasukkan kalau laki-laki ke ruang elang ya, untuk ruang akut. Bagi yang perempuan kita masukkan ke dalam ruang anggrek. Nanti saat pasien sudah tenang kondisinya, ya, sudah bagus, sudah bisa diajak komunikasi ya, insightnya juga udah bisa ya, udah bagus, pasien akan dipindahkan ke ruangan yang tenang, yang lain. Nah di situ di saat nanti mahasiswa praktek, jika mahasiswa dapat pasien di ruangan tenang, kondisi yang tadinya pasien masuk ke UGD dengan perilaku kekerasannya, saat pindah ke
ruang tenang yang didata oleh mahasiswa saat praktek adalah resikonya, bahwa sebelumnya ya pasien pernah melakukan perilaku kekerasannya. Hanya bedanya di saat ruang tenang perilaku kekerasannya sudah teratasi, makanya muncul diagnosanya resiko, karena tadi kemungkinan resiko ini akan muncul kembali. Apa faktor predisposisinya? Di situ ada faktor biologis ya, faktor herediter yang mengalami gangguan jiwa, riwayat penyakit atau trauma kepala, dan riwayat pengguna nafsa. Ada juga dari faktor psikologisnya, seseorang bisa mengalami perilaku kekerasan. Tadi kalau di rumah, di keluarganya gitu ya, pasien biasa dengan orang tua yang ribut, misalkan tidak cocok antara ayah dan ibu, berantem di depan anaknya. Akhirnya anak melihat perilaku orang tuanya ya, saat marah ya, yang dilakukan oleh orang tuanya. Harusnya ini tidak terjadi ya, kejadian di saat orang tua bertengkar dengan pasangannya, dengan ibu atau ayah di depan anak-anak. Ada juga faktor sosial kultural ya, dipengaruhi oleh lingkungan dan budaya. Kalau kita lihat dari faktor presipitasinya ya, bahwa perilaku kekerasan ini bersifat unik ya, berbeda satu orang dengan orang yang lain, bahwa stresor dapat bersifat faktor internal maupun eksternal dari individu. Jadi penyebabnya ya, banyak hal yang bisa terjadi pada perilaku kekerasan. Apa penyebabnya dari faktor internalnya? Ya, kalau kita lihat meliputi dari keinginan yang tidak terpenuhi, ada perasaan kehilangan dan kegagalan akan kehidupan. Itu ada juga pekerjaan, pendidikan, dan kehilangan orang yang dicintai, bahkan kekhawatiran terhadap penyakit fisik. Jadi orang yang mengalami perilaku kekerasan ini ya marah ya akibat tadi, misalkan di saat pandemi ini gitu ya, kita banyak ya perusahaan-perusahaan yang harus mempekerjakan pekerja itu harus hadir langsung ke tempat pabriknya, perusahaannya. Sementara dengan pandemi ya, kemarin ini banyak yang di PHK, diputuskan hubungan kerja karena harus sedikit jumlah pekerja yang masuk, tidak boleh dengan jumlah yang banyak. Sementara produksi harus tetap bisa banyak penghasilannya untuk ya dijual hasil produknya. Akhirnya orang tua ya, ayah kita sebagai pencari nafkah di dalam keluarga berhenti bekerja. Ya, saat kehilangan pekerjaan ini ya, kita harusnya bisa menyikapi mekanisme coping yang dilakukan seseorang di saat dia kehilangan pekerjaannya. Ya, dia harus mencari alternatif lain. Jangan sampai nanti dia melakukan perilaku kekerasan. Ini yang tidak kita harapkan. Terus pendidikan di saat menempuh sekolah SMA. Harusnya kan SMA itu sampai kelas 12 gitu ya, selesai. Ada yang belum tuntas baru di kelas 11 ya, sudah berhenti ya, karena banyak hal yang akhirnya dia tidak mau melanjutkan. Lalu kehilangan orang yang dicintai, entah itu pasangan suami istri atau orang tuanya ya, atau juga anaknya yang dicintainya. Ini juga bisa membuat seseorang tidak bisa menerima kondisi kehilangannya. Ya kalau kita nanti pelajari gitu ya, di kehilangan ini aspek tersendiri ya, kita akan belajar yang namanya teori Kubler-Ross, bahwa seseorang yang mengalami kehilangan ya itu banyak hal-hal yang menyebabkan, ada beberapa hal, ada denial ya pasien juga akhirnya danger, marah, bener nggak sih ini keluar kakak saya meninggal. Terus juga atau penyebab dari kehilangan ini nanti dia akhirnya bisa tahap penerimaan. Nah, di situ juga harus bisa kita lihat tahapan-tahapannya. Selanjutnya faktor eksternal meliputi kegiatan atau kejadian sosial yang berubah seperti serangan fisik ya, atau
tindakan kekerasan, kritikan yang menghina, ya, lingkungan yang terlalu ribut, atau putusnya hubungan sosial atau hubungan kerja, atau juga sekolah. Ya. Pengajian yang kita lakukan pada pasien dengan perilaku kekerasan yang pertama adalah dengan mewawancara, ya, dan observasi pada klien dan keluarga. Apa saja yang kita lakukan saat wawancara? Pertama, ya, apa sih penyebab perasaan marah? Ya, sampai kalian bisa marah, ya. Pasti ada penyebabnya. Contoh, ya, pasien marah karena tidak diberikan keinginan yang tidak terpenuhinya. Misalkan anaknya pengen sekolah pakai motor yang ekstrim gitu ya, yang motor besar. Sementara orang tuanya tidak punya uang untuk membelikan motor semahal itu. Itu kan harganya bisa 50 juta. Selanjutnya apa yang dirasakan saat terjadi penyebab marah? Ya, misalkan si anak jadi banting-banting pintu rumah sampai jebol, misalkan pintu rumahnya rusak. Ya. Apa yang dilakukannya saat marah? Jadi dia merusak. Ya. Apa dengan cara yang digunakan penyebab marahnya akan hilang? Ya, kita tanyakan di situ. Masih tetap tidak hilang karena tadi keinginannya belum terpenuhi. Apa akibat dari cara marah yang dilakukan? Jadi emosinya meluap-luap sampai pasien si klien tadi tidak bisa meredakan rasa marahnya. Dengan pengkajian perilaku kekerasan, ya, di sini kita bisa melakukan observasi. Ya. Apa yang bisa dilihat? Ya, wajah memerah dan tegang. Ya, kalau orang marah, nggak mungkin kan wajahnya senyum gitu ya. Marah, wajahnya tegang, pandangan matanya tajam. Tadi bisa matanya melotot. Kalau orang marah nggak mungkin dia sambil matanya menunduk gitu ya, beda. Mengatupkan rahang dengan kuat sampai kesel gitu. Kalau orang kesel tuh ya sampai gergetan gitu ya, dia pengen marah. Atau mengepal tangan tadi karena mau menonjok orang yang diajak bicara, lawan bicaranya. Bahkan si klien ini bisa bicara kasar tadi ya, intonasi nadanya juga biasanya tinggi. Nggak mungkin ada orang marah, ini saya mau marah gitu contohnya, enggak ya. Atau dia mondar-mandir tadi karena kesel, dia pengen mukul tapi dia masih mondar-mandir bolak-balik. Tadi nada suaranya tinggi, menjerit atau berteriak, bahkan melempar atau memukul benda atau orang lain. Ini juga bisa dilakukan oleh pasien dengan perilaku kekerasan. Saat kita melakukan pendokumentasian hasil pengkajian, dari data hasil observasi dan wawancara didokumentasikan bahwa pasien mengatakan ingin memukul ibunya karena keinginannya tidak dipenuhi. Yang biasa dilakukan jika marah adalah memukul atau menendang pintu. Pasien berbicara dengan nada tinggi dan suara keras, tangan mengepal, bahkan matanya melotot. Nah, jadi di situ hasil observasi yang bisa kita dokumentasikan. Diagnosa keperawatannya, ya, perilaku kekerasan dan resiko perilaku kekerasan. Tindakan keperawatan yang bisa dilakukan, yang pertama adalah di sini bertujuan untuk yang utamanya mencegah pasien mencederai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Tindakan keperawatannya nanti bisa dibaca oleh teman-teman ya di modul kegawat daruratan psikiatri, yaitu lebih khusus nanti untuk bisa kita tahu apa tindakan selanjutnya. Untuk tindakan keperawatan pada resiko perilaku kekerasan, perawat mengidentifikasi ya masalah yang dialami oleh pasien dan keluarga. Setelah itu, perawat melakukan pengkajian pada pasien dan melatih cara mengatasi masalah pasien. Tindakan keperawatan untuk pasien tujuannya ya, yang pertama adalah di pasien ini untuk menyebutkan penyebab dari perilaku kekerasan. Yang kedua, pasien dapat menyebutkan tanda-tanda perilaku kekerasan. Ketiga, pasien dapat menyebutkan jenis perilaku kekerasan yang pernah dilakukan.
Yang keempat, dapat menyebutkan akibat dari perilaku kekerasan yang dilakukannya. Yang kelima, pasien dapat menyebutkan cara mengontrol perilaku kekerasannya. Yang keenam, pasien dapat mengontrol perilaku kekerasannya secara fisik, spiritual, sosial, dan terapi psikofarmaka. Tindakan keperawatannya di sini yang pertama adalah diskusikan penyebab perilaku kekerasan saat ini dan yang lalu. Apa penyebabnya? Ya, sampai pasien mengalami perilaku kekerasan. Yang kedua, diskusikan perasaan pasien jika terjadi penyebab perilaku kekerasan dari biologis, psikologis, sosial, dan spiritualnya. Nanti masing-masing ini bisa kita tanyakan, apakah tadi di saat dia bersosialisasi dengan lingkungannya, atau dia dengan pendekatan agamanya. Kalau misalkan dia Islam, berarti dia melaksanakan sholat 5 waktunya. Diskusikan yang ketiga, diskusikan bersama pasien pelaku kekerasan yang biasa dilakukan saat marah. Nanti ada cara verbal terhadap orang lain, terhadap diri sendiri, dan terhadap lingkungan. Yang keempat, diskusikan bersama pasien akibat dari perilaku kekerasan. Yang kelima, diskusikan bersama pasien cara mengontrol perilaku kekerasan secara fisik, obat, sosial atau verbal, spiritual pada pasien. Pertama yang kita lakukan cara fisik adalah diskusikan kegiatan yang sering dilakukan. Jelaskan kegiatan fisik dengan tarik napas dalam dan pukul kasur bantal. Serta gunanya untuk apa? Yang ketiga, latihan fisik. Kegiatan fisiknya dilatih dan menyusun jadwal kegiatan latihan fisik. Mau kapan pasiennya? Pak, nanti kalau tarik nafas dalam, Bapak bisa dihembuskan lewat hidung, dikeluarkan lewat mulut, ditahan di dada selama 2 detik. Itu dilakukan oleh pasien. Selanjutnya dengan patuh minum obat. Jadi pasien dengan masalah gangguan jiwa perlu di sini pentingnya minum obat. Pertama, diskusikan hasil latihan mengontrol perilaku kekerasan secara fisik. Latih pasien minum obat secara teratur dengan prinsip 5 benar. Benar nama pasiennya, benar nama obatnya, benar cara minum obatnya, benar waktu minum obatnya, dan benar dosis obatnya. Ketiga, jelaskan guna obat dan akibat jika tidak teratur minum obat. Jadi pasien dikasih tahu. Misalkan pasiennya Tuan A, Pak, nanti Bapak kalau minum obat ini harus teratur. Kalau di rumah nanti minta tolong keluarga Bapak berarti ada yang memantau untuk minum obat. Selanjutnya susun jadwal minum obat secara teratur. Cara sosial di sini diskusikan hasil latihan mengontrol perilaku kekerasannya secara fisik dan patuh minum obat. Kedua, latih menggunakan rasa marah secara verbal dengan meminta, menolak, serta mengungkapkan. Jadi kalau marah kalau orang lagi marah tadi kan tinggi tuh intonasinya. Kalau bicara yang baik saat meminta nanti kita latih. Untuk meminta sesuatu tadi si anak misalkan minta dibelikan motor oleh ayah ibunya. Caranya gimana, Pak? Kalau saya mau minta beli motor, saya pengen motornya yang bagus, yang besar gitu. Ada nggak Bapak uangnya? Ditanya dulu. Seperti itu untuk meminta. Jika menolak, misalkan kita lagi melakukan membantu misalkan di meja makan untuk merapikan meja untuk persiapan sarapan. Berarti kan harus dirapihin mejanya dulu. Tapi ternyata ada teman kita yang minta tolong untuk membantu bawa air galonnya misalnya. Kita bilang, mohon maaf, saya lagi merapikan meja karena meja ini nanti digunakan untuk sarapan. Yang selanjutnya mengungkapkan di saat pasien punya keinginan untuk mengungkapkan sesuatu yang ingin dibicarakan. Misalkan keluarganya belum juga jenguk ke rumah sakit jiwa, bilang sama perawat ruangannya, Sus, kok kakak saya belum datang ke sini ya Sus, tolong Sus nanti ditanyakan kapan mau datangnya, karena saya pengen ditengokin sama kakak saya. Berarti itu kan mengungkapkan. Selanjutnya yang ketiga, susun jadwal latihan untuk mengungkapkan marah secara
verbal. Yang keempat, secara spiritual. Ya, diskusikan hasil latihan mengontrol pelaku kekerasan secara fisik, sosial atau verbal, dan jadwal minum obat. Yang kedua, latihan kegiatan ibadah ya, dengan cara sholat atau berdoa. Ini bagi yang Islam. Jadi kalau sholat berarti dilakukan 5 waktu ya, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, dan subuh ya. Selalu dibuat jadwal kegiatan latihan untuk sholat dan berdoa kapan bisa dilakukan oleh si klien. Sama-sama nanti dalam menyusun jadwal kegiatan harian ya, kita di situ melakukan latihan untuk berdoa atau sholat. Untuk SP1 terkait dengan pasien, di sini identifikasi penyebab ya, tanda dan gejala pelaku kekerasan dan akibatnya. Selanjutnya latihan cara fisik 1 tentang tarik nafas dalam, yang fisik 2 pukul kasur dan bantal. Selanjutnya memasukkan jadwal kegiatan pasien. SP kedua di sini evaluasi kegiatan yang lalu, yaitu fisik 1 dan fisik 2. Kemudian latihan verbalnya dengan meminta, menolak, dan mengungkapkan. Selalu nanti di sini ada memasukkan jadwal kegiatan pasien. SP3 pada pasien di sini evaluasi kegiatan yang sebelumnya juga, yaitu fisik 1 dan fisik 2 serta verbal 1 dan 2. Latih spiritual minimal 2 ya, yaitu sholat dan berdoa. Selanjutnya memasukkan jadwal kegiatan pasien. Aspek keempat, kita melatih semuanya ya, dari fisik 1 dan 2, verbal 1, 2 dan 3 ya. Dan latihan patuh minum obat. Tadi waktu minum obatnya misalkan pagi hari dan sore hari, berarti ada 2 kali minum obat. Dan juga di situ memasukkan jadwal kegiatan. Apa yang dilakukan tindakan untuk keluarga? Nah, di sini tujuannya juga keluarga mampu merawat pasien dengan perilaku kekerasan. Tindakannya kita diskusikan bersama keluarga tentang perilaku kekerasan, yaitu penyebab, tanda dan gejala, perilaku yang muncul, dan akibat dari perilaku tersebut. Nah, latih keluarga merawat dengan perilaku kekerasannya, bahwa di situ menganjurkan motivasi ya pasien untuk melakukan tindakan yang telah diajarkan oleh perawat. Ajarkan keluarga untuk memberikan pujian pada pasien bila melakukan kegiatan yang sudah secara tepat. Diskusikan bersama keluarga tindakan yang harus dilakukan bila pasien menunjukkan gejala-gejala perilaku kekerasan. Ya. Diskusikan bersama keluarga kondisi yang perlu dilaporkan segera, ya, seperti bicara kasar, keras, ya, atau melempar, merusak barang, bahkan memukul orang lain. Selanjutnya follow up dan rujukan. Ya, pada aspek keluarga sebetulnya sini sama aja. Nanti yang bisa dilakukan oleh keluarga mengidentifikasi, ya, selanjutnya kita memberikan penjelasan dan langsung cara merawat pasien. Bahkan kita minta lakukan keluarga untuk simulasi cara merawatnya dan rencana tindak lanjut keluarga untuk merawat. Nah, aspek kedua sama nanti dilanjutkan untuk simulasi latihan. Terus aspek ketiga di situ dengan evaluasi tadi tarik nafas dalam dan pukul kasur serta bantal. Latih pasien secara langsung ya supaya keluarga bisa mempraktekkan dan juga membuat RTL untuk jadwal kegiatan yang dimasukkan di jadwal kegiatan untuk merawat. Aspek keempat tadi latihan evaluasi ya untuk SP tadi SP1, 2, dan 3. Berarti langsung ke pasien, rencana tindak lanjutnya dengan follow up dan rujukan. Evaluasinya pada pasien di sini mampu menyebutkan tanda dan gejala dari pelaku kekerasan yang biasa dilakukan ya, serta akibatnya. Yang kedua mampu mengontrol pelaku kekerasan secara teratur, yaitu secara fisik ya, secara sosial, verbal, spiritual, dan terapi psikofarmaka. Evaluasi yang kita lakukan pada keluarga mampu mencegah terjadinya perilaku kekerasan, menunjukkan sikap mendukung dan menghargai ya,
memotivasi dalam mengontrol pelaku kekerasan, serta mengidentifikasi perilaku kekerasan yang harus dilakukan. Ya, jangan lupa nanti kita dokumentasikan ya format pengkajian ya yang sudah dibahas sebelumnya tentang perilaku kekerasan. Jadi di situ kalau pasien memang tadi pelakunya dia melakukan, berarti nanti dicatat di alasan masuk pasiennya. Ini contoh dalam menghadapi pasien pelaku kekerasan ya. Kita melihat kondisi pasien yang berontak ya, yang cara mengendalikannya yang harus dilakukan, dan juga cara di sini yang bisa dilakukan oleh orang lain, misalnya cara mengendalikan pasien dengan perilaku kekerasan. Ya, pengikatan yang dilakukan pada pasien dengan perilaku kekerasan juga di sini harus sesuai. Mungkin itu yang bisa Bu Tati sampaikan. Silahkan jika teman-teman ada yang ingin bertanya. Nanti setelah ini ya, tugasnya bahwa mahasiswa ya diharapkan untuk membuat laporan pendahuluan ya terkait dengan perilaku kekerasan. Tadi kan SP-nya sudah ada tuh ya tentang SP 1, 2, 3, dan 4 ya. Nanti untuk strategi pelaksanaannya untuk komunikasi saat kita praktek ke rumah sakit jiwa, kita akan bicara tentang perilaku kekerasannya ya. Jadi di situ ada fase orientasinya ya, fase kerja, dan fase terminasi. Dari sini ya nanti teman-teman saat praktek ke rumah sakit jiwa harus ada yang namanya membawa yang namanya laporan pendahuluan ya. Pendahuluan untuk membuat semua laporan pendahuluan terkait 7 diagnosa gangguan. Silakan, ada yang mau ditanyakan terkait dengan perilaku kekerasan? Bu, saya izin bertanya, Bu. Silakan, Anis. Berarti laporan pendahuluan itu berarti deadline-nya pas kita bawa nanti ke rumah sakit dong, Bu? Atau gimana? Ya, nanti kita akan role play dulu di kelas ya. Teman-teman sebelum kita praktek di rumah sakit jiwa, teman-teman bikin dulu untuk strategi pelaksanaannya, karena nanti kita akan role playkan latihan di kelas dan nanti kita sudah siap untuk praktek ke rumah sakit. Oke, baik, Bu. Cukup ya? Kalau nggak ada, mudah-mudahan nanti kita akan melanjutkan materi berikutnya tentang asuhan keperawatan pada klien gangguan terkait dengan halusinasi. Cukup sampai di sini, Bu Tati akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.